Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan, saya Hairunisa Rahmadani Sihombing, mahasiswa farmasi Universitas Cut Nyadin Medan dengan NPM 222905147 kelas 5A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keluhan, obat atau bahan obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan obat dalam CDOB. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu CDOB, kemudian prinsip-prinsip CDOB, dan apa sih tujuan dari CDOB itu sendiri. CDOB atau cara distribusi obat yang baik adalah pedoman yang mengatur tata cara distribusi obat agar tetap terjaga mutu, keamanan, dan efektivitasnya hingga sampai ke tangan pengguna. CDOB merupakan bagian dari sistem jaminan mutu dalam distribusi farmasi yang bertujuan untuk mencegah peredaran obat yang rusak, kadaluarsa, atau bahkan palsu. Kemudian tujuan CDOB itu terbagi 4. Yang pertama itu memastikan obat yang beredar tetap aman dan efektif. Nah, obat yang dikonsumsi oleh masyarakat harus tetap berkualitas, aman, dan memiliki efek terapi yang sesuai dengan yang diharapkan. Jika proses distribusi tidak sesuai standar, obat bisa mengalami penurunan mutu atau bahkan jadi bahaya bagi pasien. Misalnya, obat yang terpapar suhu tinggi saat transportasi bisa kehilangan efektivitasnya, sehingga tidak lagi memberikan manfaat yang diharapkan. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan, pencemaran, atau pemalsuan obat. Nah, teman-teman, dalam hal ini, obat harus disimpan dan didistribusikan dengan cara yang benar untuk mencegah kerusakan akibat faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Pencemaran bisa terjadi jika obat tidak disimpan dalam kondisi higienis, misalnya terpapar zat asing atau bakteri. Lalu yang ketiga, memastikan obat yang didistribusikan memiliki izin edar yang sah. Semua obat yang beredar harus memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan bahwa obat tersebut telah diuji keamanannya. CDOB membantu mengontrol agar tidak ada obat ilegal atau tidak terdaftar yang masuk ke pasaran. Ini penting ya teman-teman untuk melindungi masyarakat dari obat yang belum terbukti efektif atau bahkan berbahaya. Dan yang terakhir, memberikan sistem dokumentasi yang jelas agar obat bisa ditelusuri. Maksudnya, setiap tahap dalam distribusi obat harus tercatat dengan baik, sehingga jika terjadi masalah, asal-usul dan jalur distribusi obat bisa dilacak dengan mudah. Misalnya, jika ada obat yang harus ditarik dari pasaran atau recall, sistem dokumentasi ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap obat yang bermasalah dan lokasinya. Prinsip-prinsip CDOB. Untuk memastikan distribusi obat berjalan dengan baik, CDOB mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, jaminan mutu. Berarti, obat harus disimpan dan ditangani dengan cara yang benar agar tidak mengalami penurunan kualitas. Kemudian yang kedua, keamanan distribusi. Harus ada sistem pengawasan untuk mencegah peredaran obat palsu atau ilegal. Lalu yang ketiga, pencatatan dan dokumentasi. Semua aktivitas distribusi obat harus dicatat agar dapat ditelusuri dengan jelas. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Semua proses distribusi harus mematuhi aturan BPOM dan standar internasional. Kemudian yang kelima, tanggung jawab semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi harus memastikan obat yang beredar aman untuk dikonsumsi. Aspek-aspek CDOB dibagi atas 12. Yang pertama manajemen mutu, lalu yang kedua organisasi, manajemen dan personalia, yang ketiga bangunan dan peralatan, yang keempat operasional, yang kelima inspeksi diri, 6. Keluhan, produk kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali.
7. Transportasi. 8. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. 9. Dokumentasi. 10. Ketentuan khusus bahan obat. 11. Ketentuan khusus produk rantai dingin. Dan terakhir 12. Ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor. Keluhan terhadap obat. Keluhan terhadap obat mencakup masalah kualitas. Misalnya, obat berubah warna atau bentuk. Kemudian keamanan, misalnya menimbulkan efek samping serius, atau efektivitas, misalnya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Jika ada keluhan, perusahaan farmasi atau distributor wajib mencatat, menginvestigasi, dan menindaklanjuti untuk memastikan penyebabnya serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Obat atau bahan obat kembalian diduga palsu. Obat kembalian yang dicurigai palsu adalah obat yang dikembalikan dari apotik, rumah sakit, atau distributor dan diduga tidak asli atau tidak memenuhi standar. Ciri-ciri obat palsu yang pertama itu kemasan berbeda dari produk asli, lalu yang kedua tidak memiliki nomor izin edar BPOM yang valid, kemudian yang ketiga bentuk, warna, atau bau obat berbeda dari biasanya. Nah, jika terjadi seperti itu, tindakan yang harus dilakukan itu yang pertama segera melaporkan ke BPOM, kemudian menyimpan obat dalam status karantina dan investigasi, lalu menghentikan distribusi jika diperlukan. Kemudian, penarikan kembali obat atau recall. Recall dibagi atas 3 kelas, yaitu kelas pertama, kedua, dan ketiga. Kelas pertama mencakup obat memiliki resiko serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Contohnya, obat yang terkontaminasi dengan zat beracun. Kelas yang kedua, obat memiliki resiko serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Contohnya, obat yang terkontaminasi dengan zat beracun. Lalu, kelas yang ketiga, tidak berbahaya secara langsung, tetapi melanggar standar mutu, seperti kesalahan dalam pelabelan obat. Kemudian, prosedur recall mencakup yang pertama identifikasi dan evaluasi resiko, lalu yang kedua pemberitahuan kepada distributor dan apotik, yang ketiga pengembalian produk ke produsen, lalu yang keempat pelaporan BPOM. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya jelaskan yaitu keluhan, obat palsu, dan recall adalah bagian dari pengawasan distribusi obat untuk memastikan keamanan pasien. Semua pihak dalam rantai distribusi wajib bertanggung jawab dalam menangani keluhan, mengidentifikasi obat palsu, dan melakukan recall jika diperlukan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching everyone.